Buat teman-teman yang mau tahu tentang proses Korea, tonton video ini sampai habis. Oke, welcome back to Sejati Story. Saat ini aku lagi bareng teman aku nih guys. Ayo perkenalkan dulu namanya siapa? Halo, saya Ananto. Saya berasal dari Cirebon. Ya. Saya adalah PMI Korea yang sekarang ini yang sedang bekerja di negara Ginseng, yaitu Ginseng. Korea Selatan. Mas Ananto udah di Korea berapa lama, Mas? Saya di sini baru 8 bulan. Wah, udah lumayan lama, 8 bulan udah bisa beli HP baru ini. Alhamdulillah, dikit-dikit lah. Mas Ananto kabarnya gimana? Alhamdulillah sekarang sehat, sehat walafiat lah. Alhamdulillah. Dompet pun walafiat banget lah, sehat. Dompetnya jadi makin sehat ya? Iya, sehat, gemuk lagi. Nah, Mas Ananto, teman-teman kan belum kenal sama Mas Ya. Ananto secara keseluruhan. Coba Mas Ananto perkenalkan diri ke teman-teman Ya. secara singkat aja, Mas. Halo guys, perkenalkan saya Ananto. Saya berasal dari Cirebon semuanya, dan saya ini di sini ya ingin berbagi aja, berbagi cerita gitu dan pengalaman sama Mas Tri. Sama Mas Tri juga aslinya belum kenal lama. Iya, kita baru 2 kali bertemu ya. Iya, belum kenal lama. Ya pengen cerita-cerita aja lah, cerita sambil nongkrong lah gitu. Nah, Mas Ananto sebelum kerja di Korea nih, di Korea kerja kan ya? Iya, kerjalah. Masa Kerja, ya? Bukan lagi wisata nih. Iya, bukan. Mas Ananto sebelum kerja di Korea nih, di Indonesia sebelumnya kerjanya ngapain? Saya sebelum kerja di sini tuh pernah kerja di pabrik juga, di PT, tapi di Cikarang. Oh, di Cikarang. Ternyata sama-sama di Cikarang. Saya juga dulu di Cikarang. Cikarangnya mana, Mas? Cikarangnya di Jababeka. Oh, Jababeka. Jauh. Ternyata Dunia itu sempit, guys. Kerja di Cikarang itu berapa lama di sana? di Cikarang cuma 1 tahun sih, cuma 1 kontrak. Itu pun sambil nunggu kontrak kerja yang di sini. Oh. Jadi sebelum kerja di Cikarang, Mas Ananto itu udah tes bahasa Korea dulu di Indonesia. Iya, udah tes, udah mulai belajar bahasa Korea dan udah lulus juga. Makanya untuk mengisi waktu lah gitu, daripada gulang-gulang lah intinya. Gulang-gulang ya. Gulang-gulang di rumah, stres mikir kontrak kerja kan gitu. Jadi ya udah gitu, kerja nyoba cari, terus ya alhamdulillah dapet di Cikarang. Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana ya, Mas? Iya. Nah, Mas Ananto kan ini udah pernah kerja di Cikarang, Iya. di pabrik juga. Kebetulan di Korea juga kerjanya di pabrik. Iya. Kira-kira teman-teman kita pengen tahu nih, Mas Ananto bedanya apa sih kerja di Cikarang dengan kerja di Korea? Kan sama-sama kerja di pabrik nih. Bedanya apa ini? Ya pasti sih yang mencolok ya. Ya pasti kan ya soal gaji. Oh, gaji. Iyalah. Iya. Gaji pertama gitu kan. Karena ya jauh banget 2 kali lipat 3 kali lipat intinya sih gitu dari Cikarang. Di Cikarang gajinya berapa? Di Cikarang itu UMR pas itu cuma 4,8 ya. Ya, kita hitung 5 juta. Iya, ya. 5 juta. 5 juta patokan. 5 juta. 5 juta. Terus 5 juta. 5 juta biaya hidup, kontrakan, pulsa, jajan, main sama pacar kalau punya. Iya, kalau punya. Kalau punya nih. Ini akomodasi segala macam itu pengeluaran sebulan berapa biasanya? Ya sekitar ngirit-ngiritnya itu 2,5 lah, setengahnya lah. Itu enggak. udah semua.
Berarti di Cikarang gaji 5 juta bisa tetap nabung dong. Bisa. 2,5 juta. Ya itu pun ngirit cerit ya, cirit lah. Kalau di Korea gajinya berapa? Wah ya di Korea mah jangan main ya. Ya 3 kali lipatnya lah. Ya kita hitung won lah berapa. Di sini tuh 2 juta. Gaji di Korea saat ini 2 juta won guys. Kalau di rupiah berarti sekitar kalau ngikutin kurs ya, tapi nggak salah ya sekitar di gampang 10-nya 20 juta. Oke. Kerja di Korea gajinya 20 juta. Tapi ya gajinya gede nih. Otomatis pengeluaran gede juga nggak sih? Ya banget. Nah, Mas Ananto tinggal di Korea, asrama, asuransi segala macem, makan, terima bersihnya itu berapa? Bersih biasanya. Bersih biasanya itu kalau rupiahnya ya paling 18 juta berarti bisa buat nabung. Bisa lah. Di Indonesia 2,5 juta, di Korea 18 juta. Iya, itu 3 kali. Bisa beli iPhone lah. Bisa guys di sini. Makanya nggak aneh gitu kalau PMI Korea punya barang-barang branded, punya iPhone ya karena ya gajinya juga ya segitu. Ya, tapi meskipun begitu lebih bijak lagi kalau kita beli barang-barang yang emang kita perlu dan emang kita ngerti barang itu, ya nggak sih? Iya benar. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti pulang kita nggak bawa apa-apa dong. Iya benar. Nanti kita udah di sini jadi kuli, di Indonesia kuli lagi, percuma. Sama coba. Percuma. Nah nih, Mas, di Indonesia kan banyak yang nanya juga nih. Kerja di Indonesia kontrak berapa tahun? Kalau di Indonesia ya, setahu saya tuh kalau di Cikarang itu jarang banget yang 1 tahun langsung sekarang sekarang. Kalau 3 bulan, 6 bulan, udah itu pun kalau diperpanjang. Kalau udah ya udah. Apalagi sekarang kontrak PT susahnya minta ampun. Jangan kan kontrak nyari kerja susah sekarang. Susah dalam aja susah gitu. Iya. Orang dalam susah, apalagi yang nyari yang bener-bener pure murni. Iya, pure murni gitu kan susah. Jadi ya kenapa orang Indonesia banyak yang kerja ke luar negeri ya di situ alasannya. Gitu. Kalau di Indonesia kontrak ada yang 3 bulan guys, ada juga yang 6 bulan dan diperpanjang mungkin itu kalau lihat. Iya. Ada yang beruntung dapat 1 tahun atau 2 tahun. Itu juga pasti kontrak habis lama-lama umur udah 23 24. Nah, kalah saingan dong sama anak yang baru lulus. Iya benar. Nah, udah tua nggak bisa nyari kerja. Kalau di Korea, Mas, kontraknya berapa tahun? Kontrak pertama itu 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan kontrak di Korea langsung kerja. Langsung kerja itu kontraknya. Itu yang bikin wow itu. Itu bisa Indonesia bisa 2 kali berangkat ya. Oh, bisa 2 kali berangkat berarti bisa 8 bulan. 8 tahun lebih. Iya. Hampir 10 tahun lah ya. Iya, hampir 10 tahun. Itu bisa 2 kali dan ya 10 tahun 5 tahun aja udah segudang kayaknya. Iya. Berarti ke Korea jadi Bang Toib tuh. Ya, nggak pulang. Nggak apa-apa. Bang Toib yang penting kan duitnya ngalir. Iya, gitu. Iya. Nah, itu yang tadi udah kita tanyakan tentang gaji, itu juga tentang kontrak kerja. Iya. Yang pasti Mas Ananto tiap hari sibuknya apa? Kegiatannya apa selain kerja? Ya nggak ada Senin sih. sampai Jumat ngapain? Weekend ngapain? Ya kalau saya Senin sampai Jumat enaknya itu Senin sampai Jumat itu kita kuli. Senin sampai Jumat jadi kuli. Tapi Sabtu Minggu kita jadi turis. Di Korea tuh enaknya di situ. Walaupun kita kuli, cuma kan nggak monoton dong kalau kita kerja dan bolak-balik pabrik. Ya kita jadi turis lah Sabtu Minggu keliling Korea. Walaupun kita bahasa terpatah-patah. Walaupun bahasa seadanya gitu kan, tapi kan ya kalau baca-baca kan nggak mungkin kita nggak bisa gitu kan. Tapi bener guys, karena apa? Kalau kita di Korea tuh banyak banget tempat wisata yang emang bener-bener kita nggak bayar sama sekali. Kayak kita mau main ke Sungai Han itu bayar, paling kita butuh transportasi yang kebetulan di Korea itu murah ya. Iya benar. Nah, jadi kalau orang Korea jalan-jalan di Korea itu bukan jalan-jalan sebenarnya. Kalau di Indonesia kan kita banyak tiket, banyak bayar. Di sini enggak kayak gitu kan. Semuanya tuh gratis lah gitu. Ya banyak hal-hal yang gratis. Makanya kalau ada teman-teman Korea, PMI Korea yang jalan-jalan, wah dia buang-buang duit. Enggak juga. Enggak, benar. Kecuali shopping. Nah, itu pasti buang duit kalau shopping. Makanya
Tapi perlu sih, karena apa? Kadang kita kerja terus, Nah. kita juga harus bisa bukan hanya menikmati di sini, tapi juga kita harus banyak belajar hal yang bisa kita petik dari Korea. Karena Iya. Korea itu negara maju kan ya. Iya benar. Kita 5 tahun bawa uang terus, pulang-pulang nggak dapet ilmu. Merefresh otak juga. Kan masa di pabrik terus kan Iya. kayak bosen, terus otak tuh mumet lah gitu kalau kerja terus. Nah, tadi udah kontrak kerja, udah gaji, udah jadi turis juga di sini. Iya, turis juga. Nah, yang paling utama nih, kalau mau dapetin hal kayak gitu, kalau mau kerja di Korea ini, prosesnya susah nggak sih? Kalau masalah proses mah, kalau tidak segampang yang kita pikirkan, yang kita lihat. Iya. Orang lihat kan bukan usahanya ya, tapi Iya, hasilnya. Ya, itu bener. Iya, Setuju benar. banget. Iya kan, mestinya. Iya. Secara logika kan pasti, enak banget tuh kerja di Korea. Enak banget lu gaji segitu. Nggak tahu prosesnya setengah mati. Untung nggak sakit. Nih guys, kita yang mau ke Korea ini kuat banget orang-orangnya. Nggak cuma fisik tapi juga mental. Karena Betul. apa? Ini kalau bukan ponakannya Superman, kalau bukan ponakannya Ultraman nggak kuat. Iya bener. Pokoknya bener satu, harus kuatin mental dulu. Iya. Kalau nggak kuat mental, fisik udah mending jangan di Korea. Nah, oleh karena itu, biar teman-teman lebih paham nih, kan banyak teman-teman di Indonesia nih, kayak teman-teman yang lagi nonton, banyak yang pengen kerja di Korea tapi nggak tahu caranya. Banyak yang udah tahu caranya tapi nggak berani karena butuh biaya yang banyak. Iya. Udah gitu, biaya mungkin ada tapi nggak tahu caranya masuk LPK mana atau mandiri bisa. Nah, untuk itu Mas Ananto bisa nggak ceritain tentang proses Mas dari awal proses ke Korea sampai saat ini sudah sampai di sini? Nah, oke. Pertama-tama tuh ya nggak semuanya proses untuk ke Korea itu ini ya susah atau sama. Setiap orang beda-beda gitu kan ya. Tergantung kemampuan ekonomi, kemampuan otak, dan proses itu tersendiri gitu kan. Kalau proses saya tuh termasuk lama. Lamanya kenapa? Karena corona. Emang dulu belajarnya kapan? Tahun berapa? Mulai belajar itu tahun 2019. Tahun 2019 belajar. Belajar 2019, Tesnya? masuk LPK, terus dapat jadwal ujian itu tahun 2020, ada pendaftaran ujian ya. 2020 dan jadwal ujian itu tahun 2020 awal. Bulan 3 bulan 4-an. Iya. Udah seneng nih. Iya, udah mau seneng ujian. nih mau Udah ujian. semangat. Udah semangat nih, udah dakdik tuh udah mau lepas nih gitu kan. Dakdik kayak udah kayak mau ketemu mertua gitu kan. Padahal mah mertua enggak. Buru-buru mertua. Calon boro-boro nggak ada. Jadi ya udah ini ternyata kena serangan fajar. Bukan serangan dari Avatar, bukan. Jadi dapat serangan COVID. Indonesia kan kena tuh semua negara kayak gini 2019 2020 ya? Iya 2020 awal kan tuh kena COVID kan. Iya. Jebret udah diundur tuh ujian dan belum tahu ini foto sampai kapan. Itu kan udah kemana-mana tuh kan pikirannya. Maksudnya kan secara kan udah nggak ada kerjaan gitu kan, udah nganggur gitu kan, udah nggak punya uang. Pokoknya udah itulah gitu dia. Terus pas bulan berapa itu mendekati itu ada, dan ternyata awal pembukaan ujian dan awal pun aku dapat ujian. Ujiannya tuh di awal bulan 10 itu awal banget itu. Di hari pertama pembukaan lagi. Gelombang 1 awal pembukaan, wah. Udah gimana tuh kan bulan 10. Dapat bulan 10 dan pas itu yang bikin dampak itu gimana? Kenapa? Udah nggak jarang belajar, kosakata nggak tahu kemana. Udah ngalor ngidul lah kalau bahasa Jawanya lah. Udah gitu. pesimis duluan ya? Iya kan gitu. Waduh gimana ini kan? Pas mendekati kencur deh, papalin lagi, kayak simulasi kayak belajar soal-soal itu kan. Pas ujian, udah gelombang 1, udah pembukaan kelas pertama, tapi alhamdulillah pas itu dapat sesi 3 kalau nggak salah. Sore dapat ujian sore. Sesi 3 itu.
Dan ya alhamdulillah gitu kan, ya ada hikmahnya juga gitu kan corona itu. Hikmahnya apa? Iya. Ini biar teman-teman tahu nih. Iya, hikmahnya Korea itu itu ada hikmahnya buat calon PMI yang ada di iya. Indonesia. Jadi udah di sini juga ada untungnya. Aha. Corona itu kan orang Indonesia yang di sini yang mau berangkat juga ya ada gitu untungnya. Ya itu ya jadi tes skill itu disederhanakan. Oh. Jadi cuma ada tes tinggi badan, berat badan sama tes buta warna. Buta warna. Makanya kenapa sih saya tuh bisa lulus ya karena nggak ada tes skill. Gak ada tes skill. Ya secara saya yang orang nggak pinter nggak gitu kan. Biasa aja dan bisa lulus dengan satu kali ujian itu alhamdulillah gitu. Nah ini teman-teman yang belum paham, pas waktu angkatan saya itu 2019, jadi emang biasanya kalau mau ke Korea itu ada 2 kali tes. Yang pertama itu tes tertulis atau tes IPS Topic Employment Permit System yang diadain tuh biasanya kalau nggak di Semarang, di Bandung atau di Jakarta itu kita tes komputer, pilih pilihan ganda dan mendengarkan itu. Ya, nah benar. kalau itu udah lolos, kita lanjut ke tes kedua guys. Tes keduanya itu skill test, ada masang pin, masang ring, terus genggaman tangan, fisik sama wawancara yang paling susah. Wawancara sama orang Korea langsung. Itu benar. Nah karena COVID, Nah, ini hal-hal yang kayak ring, wawancara segala macam kan ini jadi agak diringkes gitu. rawan gitu kalau COVID, banyak orang yang kena COVID Iya. atau apa ya. Jadi disederhanakan lah dan mungkin nggak ada wawancara. Akhirnya karena kebanyakan banyak yang nggak lulus di wawancara dan alhamdulillah Mas Ananto nggak ada tes skill kedua. Nah, itu tuh. Jadi nggak lulus. Iya. Kalau ada tes skill nggak tahu tuh dia nyampe sini apa enggak. Untungnya buat orang yang ada di Korea, yang udah kerja di Korea waktu Iya. itu apa? Dapat visa tambahan 1 tahun. Oh, jadi harusnya kerja 5 tahun kontrak jadi 6 tahun. Betul. Jadi ada untungnya juga buat orang Indonesia yang udah di sini pas itu karena COVID nggak ada pekerja, jadi pemerintah Korea tuh memberlakukan visa tambahan corona gitu. Jadi memperpanjang visa Iya. orang-orang yang udah bekerja di Korea. Di Korea gitu. Nah itu Mas Ananto udah belajar, udah ujian. Proses habis ujiannya itu apa? Ya nunggu abis kan kalau di Korea itu bukan kayak negara lain ya, maksudnya kan kalau Korea itu proses pemerintah ya gitu. Jadi nggak asal PT sama PT kan kebanyakan orang-orang taunya 3 bulan, 2 bulan Iya, berangkat. benar. Kamu berangkat. gitu kan. Nggak segampang itu guys. Ini butuh waktu. Waktunya udah. Jadi ya waktunya jadi pas itu kan sending data. Sending data itu Sending data itu apa? kayak ngelamar kerja lah sama kita kalau Indonesia ngelamar kerja gitu. Oh, ngelamar kerja. Nggak ada yang ngelamar kerja di Korea sampai nunggu sampai dapat kontrak kerja. SLC namanya kalau ini kontrak kerja. Jadi kita ngelamar kerja nih. Iya. Otomatis dokumen-dokumen kita harus ada dong. Dokumennya kayak apa aja nih? Ya dokumen untuk sending itu kayak paspor, Terus kayak untuk ijazah ijazah terakhir, terus file EPS topiknya, IPS topik, surat tanda kelulusan kita surat- udah lulus iya, ujian bahasa betul. Korea. Kalau bahasa Inggris itu TOEFL ya. iya kayak kesehatan, Saya itu medical check up berarti. medical check up, kayak SKCK dari RT maksudnya dari Polsek lah itu Polda. enggak kecamatan terus kan nanti ke Polda daerah. Polda provinsi gitu kan, Polda provinsi. Terus dari surat izin apa? surat izin orang tua. Bukan mertua ya. Bukan. Kalau punya istri Kalau surat punya izin. istri surat izin istri lah. Bener berarti. Iya gitu. Nah, Pokoknya berarti itu semua dikumpulin jadi satu. jadi terus satu, udah lengkap, udah semuanya udah ini baru di sending. Yang menyendingkan itu BP2MI ya. sebelum sending berarti filenya langsung asli atau Filenya itu jadi dokumen? sebelum itu ada namanya kalau asli itu sebelum terbang ya Oh, kita iya. asli, kalau pas sending itu file. Jadi di scan semuanya Scan itu di semuanya. scan dalam bentuk PDF baru PDF. dikirim Betul dikirim. Gitu. Nah nanti yang aslinya sebelum terbang sebelum terbang. itu dikumpulin yang aslinya, mau yang asli yang apa dicek lagi lah gitu intinya. Oh, diverifikasi iya, kembali. verifikasi lagi nama. Jadi
sending nih. Habis sending kita nunggu dapat kontrak kerja. Kontrak kerja. Yang namanya apa tadi? SLC. Standar labor kontrak. Kontrak ya. Standar labor kontrak berarti. Kontrak kerja standar guys. Jadi saat kita udah menerima standar labor kontrak atau kontrak kerja, proses selanjutnya. Ya, tinggal nunggu, terus tinggal nunggu prelim namanya. Prelim itu apa? Preliminary education. Jadi sebelum kerja itu kita di training lagi lah intinya sama BP2M, ikut di training dengan bahasa lagi, belajar lagi. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Bukan Prancis ya? Bukan. Bukan lah. Bahasa Korea. Terus kita ya kayak kesehatan, medikal lagi berarti. Iya, terus kayak misalkan olahraga apalah, intinya di situ di training lagi lah gitu. Pokoknya fullnya sih ke bahasa Korea ya. Itu berarti prelim. Iya. Berapa hari? Prelim. Prelim itu 7 hari. Yang enggak 7 hari sih, maksudnya cuma 6 harian lah. Di mana waktu Mas prelim? Waktu saya tuh di mana ya? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta, pokoknya Jakarta pas itu. Itu Nah. di Wisma. Wisma Atlet. Wisma. Bukan. 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 Di mana Wisma? Pokoknya Wisma dah lupa. Iya. Nah, Lupa, bukan di hotel ya. habis preliminary training, proses selanjutnya. Pemberkasan, dan itu ingat ya, maksudnya enggak langsung det enggak. Ya, jadi ada jarak beberapa minggu atau nunggu bulan. lagi berapa bulan, nunggu lagi. Iya. Terus dari prelim aja ke pemberkasan nunggu lagi kayak sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Pemberkasan ke terbang nunggu lagi. Itu pemberkasan ngapain aja? Pemberkasan semua berkas yang kita pas sending itu, data asli dikumpulin dibawa semua pokoknya, dan diserahkan ke pihak BP2MI untuk mereka cek kembali mungkin ya, diverifikasi. Semua itu, paspor pun dikasih ya. Nanti paspor itu bukan ditahan atau gimana, enggak. Nanti dikasih lagi pas mau berangkat. Pas mau terbang. Iya, pas mau terbang di bandara sama tiket gitu. Jadi nanti dikasih. Jadi pemberkasan itu belum terbang? Belum. Pemberkasan belum terbang. Nunggu jadwal lagi, terbangnya kapan? Nah, pas saya tuh kayak gitu. Tapi pas setelah angkatan COVID itu udah full semua nih, maksudnya udah terbang semua, itu langsung di BP2M itu tahun dipersingkat lagi. Yang punya enaknya di situ, yang pas di situ. Itu lah disingkat lagi. Jadi pemberkasan sama prelim itu bareng, makanya. Jadi nggak nunggu. Dipisah. Iya. Dulu sebenarnya bareng nggak pemberkasan sama prelim ini nyatu di dalam 1 minggu ya. Angkatan aku ini dipisah karena emang lagi rawan COVID ya. Itu. Angkatannya Mas Anto digabung lagi. Enggak, dipisah pas aku. Dipisah lagi. Setelah aku setelah digabung. Enakan digabung sebenarnya. Nah, karena lebih cepat. Iya, nggak bolak-balik juga. Iya. Makan dana ya. Iya benar. Apalagi kan stasiun yang jauh ya. Kalau saya kan Cirebon yang nggak terlalu jauh ke Jakarta. Yang dari Sumatera, Kalimantan gitu kan. Nah, kita kan pesawat lagi gitu kan. Kasihan, lebih gede lah gitu intinya sih. Jadi habis pemberkasan nih, berarti kita dapat jadwal terbang tuh. Iya. Dapat jadwal terbang, kita ngumpul lagi. Jadwal terbang, ya jadwal terbang itu kan udah jadwal terbang, kita harus ngurus ke BPJS sama tiket pesawat. BPJS apa? BPJS Ketenagakerjaan. Oh, BPJS Ketenagakerjaan. Sama pembayaran itu sama pesawat, tiket pesawat. Gitu. Nih, kalau boleh tahu, orang-orang kan bilang biaya ke Korea itu mahal banget guys. Sekarang kita nggak usah biaya ke Korea dulu deh. Kalau mau ke Korea beli tiket pesawatnya berapa? Tiket pesawat tuh sekitar 7 jutaan lah. Nggak nyampe aslinya, nggak nyampe. Cuma 6 juta lah ya? Nah, gitu-gituan lah, 6 lebih lah. Gitu. Orang bilang biaya ke Korea itu mahal, tapi mereka nggak mikir bahwa dari Indonesia ke Korea itu nggak mungkin berenang dong. Iyalah. Kalau bisa aku ini terbang dah. Dan bagusnya Korea guys, apa? Jadi kita sebagai pekerja asing kalau mau terbang ke Korea itu mereka harus punya jaminan. Jaminan apa? Pertama kita harus beli tiket pesawat dong, bahwa mereka bisa terbang ke sini. Kedua, kita harus punya uang saku selama 1 bulan. Untuk apa? Sebulan ketika kita mau kerja kan, gak mungkin kita dikasih langsung uang kan? Gaji kan? Gak mungkin kita dikasih duit baru kerja. Mana ada yang kayak gitu kan? Iya. Namanya PNS. Jadi guys, kita itu diharuskan mempunyai uang saku sekitar 5 juta rupiah atau nanti di sini berapa won kursnya. Jadi selama sebulan selama bekerja sebelum gajian kita udah ada
setidaknya uang cadangan buat makan atau apa segala macam gitu. Iya benar. Itu kita hitung contoh 5 juta tambah 7 juta 12 juta. Iya. Belum kayak yang gitu. lain-lain. Iya. Kalau bilang ke Korea itu mahal, bukan mahalnya, mentalnya. Mentalnya benar. Ya kan? Benar. Nah, pas masnya udah terbang nih, terbang ke Korea, 3 hari di Korea ngapain? Kita tuh pertama nyampe tuh nggak langsung di pabrik, nggak. Kita Kemana? tuh di penampungan dulu, ditampung dulu. Oh, ditampung dulu. Selama 3 hari. Jadi di sini tuh ada tempat-tempat penampungannya, guys, yang disediakan sama pemerintah Korea. Gitu. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu. Iya. Jadi di daerah Hwasong, namanya di daerah Hwasong, di daerah Ansong, sama Chonan kalau nggak salah. Iya. 3 Chonan. kalau nggak Ya. salah, sama Chonan. Nah, jadi di sini tuh ngapain lagi gitu? Di penampungan belajar lagi. Belajar bahasa Prancis itu. Belajar bahasa Korea lagi. Kayak belajar bahasa Korea, tata cara apa, bukan tata cara sih, maksudnya kayak keamanan kita dalam bekerja gitu, etika, diajarin etika, semua yang inilah sama Korea lah gitu ya, sama kayak kultur semua diajarin, semua kayak budaya semua gitu. Iya. Dan ya setelah cuma 3 hari gitu di penampungan, setelah itu dijemput lah kita. Jadi kita tuh dijemput sama orang pabrik tuh. Oh, gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu 3 hari di Korea ngapain aja, bisa nonton video aku bareng salah satu yang ngajarnya di video. Ya, nanti di link di atas ada ya. Aku kasih. Dan kan udah di Korea nih, udah bekerja selama 8 bulan. Iya. Perbedaan apa yang paling mencolok yang Mas rasain sama teman-teman, sama keluarga di rumah, dan gimana sih hidup di Korea itu? Kalau gitu, ini ya. Perbedaannya jauh banget. Pasti jauh banget. Indonesia sama Korea jauh banget. Nah, Dalam segi apa? Segi bahasa, ya, segi budaya, iya. makanan pun ais. Udah. Asam-asam, asam kecut lagi. Gitu. Jadi beda banget gitu, dan di situ harus, kenapa pertama itu harus mental harus kuat. Waktu karena itu kita harus ngadepin orang Korea. Orang Korea tuh kayak gimana, kita kan harus bisa gitu. Kalau kita baperan gitu kan, apa-apa dipikirin gitu kan, stres nanti bisa-bisa. Makanya balik lagi ke Mental harus kuat. Apalagi kan kita sering dengar kalau udah belajar sifal sekia. Iya. Sifal sekia. Wow. Itu sebenarnya kalau kita nggak ngerti, mau apa sih? Biarin aja. Mending kita nggak ngerti aslinya. Tapi kan kita kalau belajar pasti ngerti gitu kan. Tapi terlalu kita jangan didengerin kita. Ya, cuma aku selalu dari orang Korea apa guys, mereka itu kalau kerja emang kadang-kadang harus cepet-cepet gitu kan, terus bener-bener tepat banget. Tapi kalau udah di luar, mau ada masalah apapun di dalam lingkungan kerja, di luar udah fine-fine aja. Iya, gitu. udah akur lagi. Iya, Kayak udah nggak ada ini. masalah lagi. Nah, ya itu yang aku suka dari orang Korea. Nah, beda sama orang Indonesia. Masalahnya 3 hari pun nggak bakal selesai. Itu alasan Mas putus sama pacarnya gitu. Enggak juga. Enggak juga. Nah, pesan buat teman-teman nih, kan ada teman-teman yang pengen kerja di Korea. Buat teman-teman yang mau kerja di Korea kan ada yang nggak ngerti gimana caranya. Yang mungkin tadi udah Mas jelasin, terus yang udah ngerti caranya, mungkin mereka udah takut, mungkin biayanya terlalu tinggi itu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di rumah yang mau kerja di sini? Untuk yang mau kerja ke Korea, satu, pilihlah LPK yang benar dan benar-benar tahu. LPK, ingat ya, LPK itu bukan memberangkatkan kita, tapi LPK itu untuk kita hanya belajar, belajar sampai kita bisa lulus ujian. Yang memberangkat LPK itu ingat tidak bisa memberangkatkan. Jadi walaupun kan banyak ya sana penipuan gitu kan. Iya. Ingat, mau kamu sekaya apapun, sepunya uang apapun, ada misal nawarin, biar 100 juta atau bayar berapa puluh gitu, bisa berangkat. Itu nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin pokoknya. Nanti masuknya ilegal. Itu mending terbang. Kalau enggak, nah udah habis banyak kan. Dan pilih LPK yang aman lah. Aman dalam artian biaya transparan semua. Maksudnya dalam artian biaya
pembelajaran juga harus bagus ya gitu. Tapi ya tergantung kitanya juga sih tetap gitu kan. Pokoknya harus bener-bener lah cari informasi yang detail banget tentang LPK itu. Misalkan mau belajar bahasa Korea satu gitu kan. Kedua, walaupun kita kuat mental, fisik, tapi kita nggak kuat ekonomi, tetap nggak bisa sinkron gitu. Jadi harus punya uang banyak baru bisa ke Korea gitu. Enggak juga sih maksudnya. Nah, gimana? Bukan harus punya uang banyak, enggak. PMI bukan Korea tuh yang datang ke sini tuh bukan orang kaya. Kalau orang kaya nggak mungkin kan, kuli lagi kan. Itu. Bener sih maksudnya. Bener. Jadi orang kalau Korea nggak mungkin ke, kalau nggak orang kaya. Iya. Kalau orang kaya itu nggak mungkin ke Korea buat kerja. Buat kerja. Kerja pun harusnya yang profesional. Nah, kalau nggak buat kerja profesional pasti buat wisata kan? Nah itu. Mana ada orang Korea ke sini, orang Indonesia ke sini buat kerja kuli. Nah, kan kalau orang kaya kan gitu kalau secara logika. Cuma maksud aku ekonomi harus kuat tuh buat biaya, sekedar buat biaya, mencukupi biaya sampai kita terbang terus uang saku. Karena apa? Bukannya, jadi misalkan kita benar-benar harus kuat tuh, banyak ya teman-temanku tuh yang putus di tengah jalan. Kan itu sayang banget ya. Gitu. Sayang banget, sayangnya kebanyakan kan putus nih, udah mentok, biaya udah nggak ada. Nah, di situ kan sayang nih gitu. Jadi harus benar-benar kuat ekonomi itu, ekonomi dalam artian biaya untuk prosesnya gitu. Iya. Kan kita kerja bisa kan kita sambil belajar bisa sambil kerja gitu kan. Di Indonesia tuh bisa nyari kayak gitu. Dan ketiga tuh kalau misalnya kita sudah belajar di LPK gitu kan. Ya, satu jangan males. Kalau malas kenapa? Mager, males. Ya saya juga sering ada kayak malas, pasti ada lah manusia gitu kan. Paling udah capek otak gitu kan. Udah tau mikir blebet kayak gitu kan. Paling kosakata banyak. Tapi kalau kita rasa malas, rasa mager, ingat tujuan kita ke Korea itu apa? Gitu. Wisata, turis. Enggak juga. Bukan. Bukan ya. Nebelin dompet. Wah, bener biar sehat. Iyalah, nebelin dompet, nebelin rekening. Iya. Kan ini logikanya. Kalau kita punya rekening isi banyak, dompetnya, setan pun mendekat, jangankan orang. Yang dulunya nggak pernah ngabarin jadi ngabarin. Ngabarin, yang tadinya nggak kenal pura-pura kenal. Jadi ya kenal semua. Yang tadinya nggak pernah ngechat, sekali ngechat pinjam duit banyak. Banyak. Jadi itulah intinya. Jadi tetap semangat. Terus tetap harus ingat tujuan itu, misalnya kayak malas, kayak mager, ingat tujuan kita gitu. Itu aja sih. Cuma terus trik saya dia untuk bisa lulus itu perbanyak kosakata dan ngertiin udah. Kalau ngomong nanti bisa sendiri. Ngalir sendiri guys. Bisa sendiri. Nanti kalau di sini bisa belajar lagi gampang. Yang penting lulus dulu. Gitu aja sih. Tinggi banget. Nah buat teman-teman nih. Sebenarnya ke Korea itu susah gampang guys. Karena apa? Susahnya itu karena prosesnya itu lama, itu bener-bener lama. Ya contoh belajar nih, kita harus belajar bahasa Korea. Ini kalau nggak kerja ya, kalau nggak sambil kerja ini belajar aja. Itu minimal bagusnya itu 6 bulan minimal. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar 6 bulan itu udah cukup sebenarnya kalau normal. Kalau lebih pintar mungkin bisa lebih cepat. Tapi kita nggak ngikut ke situ karena apa? 1 tahun Korea itu kerjain tes 2 kali. Iya benar. Yaitu tes manufaktur dan tes perikanan. Tergantung mau ambil yang manufaktur atau perikanan nih. Kalau kita mau ngambil yang manufaktur, kita ambil pabrik manufaktur, kita ngikut. Nah, tapi makin kesini, pendaftaran itu makin maju guys. Jadi dulu tiap tahun itu pendaftaran manufaktur itu di awal tahun. Sekarang kemarin aja Desember kan. Iya. Nggak menutup kemungkinan tahun ini 2023 bisa aja pendaftarannya di bulan Oktober. Kita nggak tahu. Ini udah selesai. Pendaftaran baru loh. Pendaftaran baru. We never know kan. Meskipun iya ujiannya nanti di awal tahun lagi. Oleh karena itu kalau teman-teman mau minat kerja di Korea, mau belajar, kalau bisa belajar dari sekarang lah. Iya. Dan Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan kan. Baru 4 bulan emang bisa? Bisa. Karena apa? Kan di 4 bulan teman-teman daftar nih. Awal tahun kan itu mulainya November, Desember, Januari. Misalkan tes Januari udah 7 bulan belajar, udah cukup gitu kan. Iya, itu maksudnya. Nah, jadi misalkan pendaftaran baru tahun ini tuh ujiannya bukan tahun ini. Iya, tapi tahun depannya. Selain itu juga teman-teman harus siap mental karena apa? Yang mau ke Korea nggak sedikit. Tiap tahun itu lebih dari 33.000 orang dari Indonesia memperebutkan
untuk bekerja di Korea yang kuotanya mungkin hanya 5.000 orang. Benar. Nah, selain itu juga untuk biaya teman-teman yang penting kita targetnya. Kalau masalah biaya, mungkin kita harus mempersiapkan biaya awal pendidikan. Kalau mau terbang biasanya ada pinjaman dari bank-bank negara dari Indonesia, itu mungkin bisa dipinjam. Dan pesan kami nih dari pekerja migran Indonesia di Korea yang masih baru nih, buat teman-teman, saudara atau siapapun, bukannya kita sombong nggak mau minjemin uang. Iya. Kalau masih di tahun pertama bekerja, itu uangnya nggak bakal ngumpul banyak. Kenapa? Kita berangkat ngutang, guys. Betul sekali itu. Kita buat bayar utang dulu dong. Betul. Nge-backup keluarga dulu. Kita juga kan emang harus punya target yang harus dicapai. Kalau memang kita uangnya udah lumayan cukup, kalau emang teman atau saudara bener-bener butuh, pasti kita pinjemin lagi. Iya. Nah, oleh karena itu pesan saya buat teman-teman, kalau mau daftar bahasa Korea, daftar dari sekarang ke LPK terdekat, atau kalau mau mandiri, belajar lah dari sekarang. Gitu. Ya, itu kebanyakan Ya. yang PM itu berangkat karena hutang. Iya. Bisa berangkat tuh ditunjang hutang. Soalnya kan ya dari mana lagi kan gitu. Iya, benar. Betul. Jadi ya gitu, kita juga yang masih baru tuh ya harus memperbaiki ekonomi dulu. Memperbaiki ekonomi sendiri. Kadang Iya. kita sebelum bantu orang harus bantu diri sendiri dulu Nah, toh. betul. Masa kita bantu orang kitanya susah? Nggak makan gitu kan. Nah, oke. Terima kasih banyak Mas Ananto buat waktunya. Iya. Semoga di Korea makin betah. Amin. Jangan lupa memperbaiki diri di sini, makin banyak belajar. Ya, pastilah. Sejati Story, stay positive, be yourself. Ya. Hai guys, namaku Ananto. Yuk ikut aku keliling Gangnam. Saat ini aku sedang berada di Korea Selatan dan aku berasal dari Cirebon.